Ini lagi persiapkan koneksi di Facebook. Coba. Kleng-kleng. Alhamdulillah yang di Facebook langsung nongol. Nih ya, yang di Facebook langsung nongol. Oke. Wow, tampilannya gede banget. Facebook nongol, Zoom nongol. Ngopi-ngopi dulu nih. Ready. Ngopi dulu. Ya, selamat bergabung bagi Anda yang kelewatan ya siaran langsung saya di Facebook. Alhamdulillah malam hari ini kita coba tes studio ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya Anda melihat terus nongol di Facebook Anda, terus ini ngobrol ngalur ngidul nggak jelas, ya mohon maaf karena ini tujuannya untuk cek koneksi ya. Saya live streaming menggunakan satu software, kemudian kita share ke beberapa tempat. Ini yang sudah nongol di Zoom ya, pesertanya sudah ada, koneksi sudah bagus, ya sudah ketawa-ketawa, udah ngopi-ngopi, beres. Ya, kemudian live di Facebook, alhamdulillah nongol ya, yang di Facebook nongol, kelihatan dan sudah terkoneksi. Tapi suara saya di Zoom terima bagus enggak? Kalau lihat dari sinyalnya sih penuh ya, audio, oke aman. Nah, kalau dari bagus ya, terima kasih Bang Mardiono. Ya, kalau dari Zoom-nya bagus, nah berarti di Facebook-nya juga bagus. Ya, di Facebook kita bisa klik ya. Ya, silakan yang mau komen-komen di Facebook, ya saya akan bacakan. Obrolan langsung ya, silakan ketik. Saya akan bacakan, cuman kalau di Facebook memang biasanya agak delay. Delay sekitar 5 detik ya dibandingkan dengan yang ada di Zoom. Nah, kalau di TikTok nih kayaknya lebih cepat ya, lebih kencang juga. Nah, gimana suara saya apakah bisa diterima yang di TikTok? Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, ya masuk nih ya komen di Zoom, komen di Facebook ya. Mantap suara, alhamdulillah ya. Dolin Gabe hadir dari kota Sibolga. Enak ya. Bayangkan online ya. Rumah saya buka lebar-lebar malam hari ini. Silahkan kita ngobrol-ngobrol ya sambil jalan, sambil kalau mau ada yang tanya-tanya tentang apa sih bisnis yang terbaik ya, bagaimana menjalankannya, boleh komen-komen ya di Zoom atau di Facebook ya, siapa aja, apapun bisnisnya, boleh tanya-tanya, sharing-sharing. Oke, ya yang di TikTok nih, mana nih? Bergabung, 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 tapi nggak ada suaranya penonton. Ya banyak yang bergabung. Yes, Hamid doang, Lombok Timur hadir. Oke, mana yang di Facebook? Yuk, ya kita ngopi-ngopi bareng ya, sambil live di tiga ya. Sekarang sudah 3 media yang lancar di Zoom, di Facebook dan di TikTok. Alhamdulillah ya sudah 3 terkoneksi. Nanti pinginnya saya sih 4 ya dengan YouTube, tapi ini lagi ada gangguan. Nah, bisa sih di YouTube, tapi suaranya nggak ada suaranya. Atau mungkin servernya ya, servernya belum di-upgrade ini. Halo para pemirsa online yang di Facebook, apa kabarmu? Apakah masih ngider-ngider saja? Yuk, ngidernya lewat sini aja yuk. Ya,
lewat HP aja, lewat Facebook aja, lewat TikTok aja. Pakai HP berapa, Kos? Apa maksudnya tuh pakai HP berapa tuh berapa biji ya? HP-nya satu. Ya, HP-nya satu. Harusnya nggak pakai HP. Ya, tapi karena TikToknya lama ya, nggak live streaming. Jadi kalau TikTok itu peraturannya kayaknya sebulan ya. Sebulan nggak dipakai live streaming itu harus restart lagi. Harus restart apa namanya? Pakainya ini yang basic lagi. Nanti kalau sudah kita live lagi selama 1 jam, jadi malam ini paling nggak target saya pakai TikToknya harus di atas 1 jam. Ya, tujuannya agar nanti kalau misalnya sudah 1 jam, besok besok kalau saya mau live TikTok lagi, saya nggak perlu pakai HP. Jadi sementara ini pakai HP ya, pakai HP dulu. Nah, kemudian kita pakai 1 jam, insya Allah nanti besoknya sudah dikoneksi ke softwarenya studio sudah bisa. Kalau pakai software studio itu lebih enak ya. Saya melihatnya cuma dari satu tampilan ya di layar ini, eh, di apa namanya, di sini di HP apa di layar komputer. Nah, untuk sementara ini saya melihatnya di dua ya, di layar komputer dan juga pakai eh, HP. Jadi HP-nya satu, kemudian pakai apa namanya layar komputer satu ya, lumayan gede. Terus ya di Facebook Jepli Sandung absen ya, selamat bergabung. Yuk, siapa-siapa lagi? Ya, oke, silakan, silakan, silakan bergabung. Yang mau tanya-tanya boleh. Ya, ini mohon maaf ya, ini lagi sambil setting-setting ya. Coba nyari settingan yang terbaik. Mohon maaf juga kalau misalnya nanti sekali waktu saya tinggal ya, saya kemana gitu, betulin peralatan atau ngambil cemilan, ya mohon maaf ya, karena memang saat ini targetnya hanya setting-setting aja. Saya sambil klaktik-klaktik ya. Oke, sambil setting-setting. Kalau misalnya saya mau style video di sini, nanti di Facebooknya biasanya kena ini, kena pembatasan ya, nggak sembarangan. Eh, Bisa live-nya bisa langsung set langsung diputus ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya mohon maaf, ini tes 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 tes. Oke, diterima bagus. Just dulu lo hadir. Oke, Bu Erma hadir. Ya, silakan. Oh, Jepli Sandung, Pak, saya mau nanya cara klaimnya gimana? Oh, cara klaimnya boleh nanti Japri saya ya. Japri bisa inbox, boleh kalau ke WhatsApp ke 0818 31 31 60 atau gampangnya 0818 itu kata XL 3i go ya, go-nya pakai 60. Silakan WhatsApp situ, itu apa namanya, line khusus untuk konsultasi Japri dan admin ya, bisa konsultasi di situ ya. Insya Allah kalau pas saya atau admin saya online pasti segera dibalas. Ya, dicatat 0818 3i go ya, saya tulis di kolom komentar.
Nah, oke, Wani hadir ya. Mohon izin sebentar sama kotak-katik bagian belakang dulu. Ya.
Oke, mohon maaf ya. Tadi habis kotak-katik koneksinya. Yo, Pak Herman hadir di Facebook. Oke, yang di TikTok ya sudah mulai rame ya. Banyak yang lewat di TikTok ya. Mohon izin, ini tes ombak ya, masih uji coba untuk koneksi di multi media sosial. Yang pertama Facebook, yang kedua Zoom, dan yang ketiga TikTok. Ya, insya Allah jadi untuk kedepannya pada saat kita live itu bisa langsung diikuti di beberapa media sosial yang mudah bagi Anda mau lewat mana. Kita mau sharing-sharing tentang bisnis, boleh ya. Bagaimana caranya bisa umroh ya dengan 550.000 atau 400.000 ya sekali saja, dan itu bukan buat beli produk tapi untuk ditabung ya, untuk mendapatkan manfaat proteksi, dan bahkan kita bisa umroh dengan gratis ya lewat program Istiqomah Syariah. Boleh dong yang mau tanya-tanya, silahkan mulai melalui di TikTok boleh ya, saya juga bisa baca komentarnya. Yang di Zoom ini, kalau Zoom ini sementara tim ya, tim bisa masuk. Nanti kalau misalnya ada yang ingin dapat informasi lebih, bisa masuk di Zoom-nya. Nanti akan saya share di apa namanya linknya untuk masuk Zoom, untuk tanya-tanya yang lebih fast respon, yang lebih intensif memang melalui Zoom karena responnya cepat. Nah, untuk yang misalnya hanya di Facebook, boleh ketik di kolom komentar ya, saya akan bacakan. Saya lihat nih ya yang sudah pada absen juga. Kemudian yang melalui tutup juga boleh. Ya, ini langsung saya baca di depan saya. Jadi silakan lewat media mana saja, asalkan Anda mudah bagi Anda untuk berkomunikasi dengan saya. Silakan apa namanya tanyakan sambil sharing-sharing ya, karena malam hari ini kita masih tahap testing, uji coba. Jadi eh, apa untuk pembahasannya masih simpang siur dulu. Asal koneksinya bagus, asal Anda bisa terima bagus, nanti koneksinya akan saya set di aplikasi studionya, biar nanti kalau besok-besok kita live tinggal klik langsung tampil semua ya tanpa kendala insya Allah. Dan memang konsep kita dalam menjalankan bisnis adalah berkontribusi. Apapun tujuannya, ya langkah utama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagaimana kita mengajak kebaikan, mengajak kepada kesabaran. Ya, pastikan dalam hidup ini kita punya satu impian, satu tujuan hidup, dan itu yang layak Anda perjuangkan. Apapun impiannya, itu Anda akan hidupnya jauh-jauh lebih berarti daripada Anda hidup hanya sekadar hidup. Karena kalau hidup hanya sekedar hidup, ya kambing saja juga hidup, ya sapi aja juga hidup kalau hanya sekedar hidup. Tapi karena kita sebagai manusia, kita apa namanya diciptakan spesial ya, spesial, tidak ada kembarannya, tidak ada duanya. Kemudian diberikan juga alat tempur yang luar biasa, tiga kecerdasan ya, kecerdasan ya, emosional, intelektual, dan spiritual. Artinya kita bukan makhluk sembarangan. Ya, Allah menciptakan kita tidak dengan iseng ya, tapi Allah menciptakan kita sebagai masterpiece yang ditugaskan ke muka bumi ini sebagai khalifah, dan kita diberikan amanat tanggung jawab yaitu dunia dan seisinya. Artinya kita hidup ini nggak sembarangan, kita punya satu misi. Nah, misi ini yang harus kita genapi. Kita harus menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Kita harus selalu upgrade dan update ya, sehingga ketika kita mencapai versi terbaik dalam hidupnya,
Nah, kita akan bisa berkontribusi yang terbaik untuk orang lain, ya, untuk sesama, untuk dunia. Kemudian kita menjadi wasilah kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, bagaimanapun responnya orang-orang sekeliling kita, fokuslah pada niat baik. Fokuslah pada eh, apa yang sebenarnya kita ingin berikan. Niatnya apa? Ya, nggak usah dipikirkan respon orang seperti apa. Wah, ya, Pak Arya ini ngomong-ngomong gini kan tujuannya cuma mau ngajak bisnis, terserah. Ya, memang saya punya bisnis, tapi kalau misalnya Anda nggak jalan ikut bisnis saya nggak apa-apa. Yang penting kan saya tujuannya menginspirasi. Ya, alhamdulillah ketika Anda punya apa namanya, punya ketemu saya, kemudian akhirnya Anda punya cita-cita, punya impian yang layak mau diperjuangkan, kan alhamdulillah ya, gitu. Lewat jalan mana terserah Anda, gitu. Saya hanya eh, sebagai apa namanya, sebagai khalifah di muka bumi ini, saya menginspirasi, ya, saya berbagi, kemudian saya berkontribusi, saya mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Terserah mau diterima apa, silahkan. Ya, kalau misalnya Anda terinspirasi, ingin hidup yang lebih baik, kemudian Anda menjalankan bisnis, ya, akhirnya memilih sebuah bisnis dan menjalankannya, ya saya juga ikut senang. Ya, ketika Anda melakukan amal-amal kebaikan karena terinspirasi dari apa namanya, sharing-sharing saya, toh saya akan mendapatkan apa namanya, imbalan dari Allah. Ya, kalau masalah bisnis dan sebagainya, itu saya serahkan kepada Allah, ya, 100% terserah. Ya, Allah mau apa namanya, memberikan apa namanya, saya itu kemudahan, kesulitan, kemudian kekayaan, kecukupan, ya, alhamdulillah saya terima, ya. Kok nggak nyebut kemiskinan? Ya nggak, karena memang Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Ini, ya, yang memberikan kemiskinan adalah nasib, yaitu diri kita sendiri, mindset kita sendiri, semua tindakan kita yang mengarah kepada kegagalan berulang-ulang. Itu yang membuat kita miskin. Tapi Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Walaupun kondisi kita sekarang dalam kekurangan, tetap Allah memberikan peluang kesuksesan buat kita agar hidupnya jauh-jauh lebih baik lagi. Ya, ini ya, kalau udah mulai nyerocos banyak ya. Semoga apa-apa yang saya berikan, sharingkan itu menjadi inspirasi perubahan buat Anda semua, ya. Fokuslah pada apa yang ingin Anda dapatkan. Artinya apa? Kalau fokus pada apa yang ingin kita dapatkan, fokusnya pada masa depan. Benar nggak? Ya, fokus pada masa depan. Apa yang ingin Anda dapatkan? Ya, kalau Anda hidup ini menuju ke masa depan, tapi pikiran Anda dibebani oleh masa lalu, ya, yang ada adalah ketakutan demi ketakutan. Karena apa? Masa lalu kegagalan, masa lalu kekecewaan, ya, masa lalu hal-hal yang eh, membuat kita tidak nyaman. Ketika ini menjadi tolak ukur action kita ke depan, maka yang ada hanya ketakutan demi ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, ya, takut malu, takut jadi omongan orang. Bener nggak? Iya, pokoknya serba takut, takut, takut. Ya, kemudian khawatir, khawatir sesuatu yang belum tentu terjadi sudah kita khawatirkan. Akhirnya apa? Akhirnya malah kejadian seperti itu. Ya, yang di Facebook, ya, Kila Agustina, selamat bergabung. Pak Jasman, selamat bergabung, ya. Oke, silakan yang absen-absen boleh, ya. Yang di TikTok boleh dong. Ya, ini Fernando, saya Rami dari Malaysia, ya, mitra bisnis saya dari Malaysia. Ini yang jadi TKI. Nah, nih Bang Marina, selama sudah berjalan tahunan, ya, alhamdulillah hilang sudah rasa takutnya. Iya, ya, harusnya rasa takut itu mendasarinya dari masa lalu. Ya, pasti ada hal masa lalu yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Ini. Ya, ada keyakinan-keyakinan, ada mindset-mindset yang membuat kita ini memutuskan untuk takut dan khawatir. Tapi kalau orang-orang yang fokus pada masa depan,
fokus pada apa yang ingin didapatkan, ya, fokus pada impian yang penting banget untuk diperjuangkan. Saya yakin dan percaya orang-orang yang seperti ini itu tidak akan memikirkan rasa takut. Ya, mereka punya keyakinan rasa takut itu hanya menghambat. Rasa takut itu hanya membuat jalannya jadi berat. Kekhawatiran itu bukannya membuat kita jadi bisa lebih lancar jalan, tapi malah jadi nggak bener jalannya. Sepertinya kalau kita belajar naik sepeda ya, naik sepeda takut, 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 nggak jadi, nggak bisa naik sepeda. Ya, kita mau ke apa namanya ke Jakarta ya atau kemana, tapi khawatir, khawatir, khawatir aja nggak berangkat berangkat. Ini kenapa? Ya karena takut dan khawatir itu dasarnya dari pengalaman masa lalu. Sedangkan apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita peroleh, ya apa yang kita impikan itu tidak perlu, ya tidak perlu sama sekali pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi lupakan saja, jalani saja hal-hal yang untuk masa depan. Ingin apa sih? Saya ingin punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan, Coach. Sekarang penghasilannya berapa? 2-3 juta. Oke, ya, ya sudah. Fokus saja dengan apa yang ingin Anda raih. Fokus saja dengan apa yang ingin Anda dapatkan. Itu jauh lebih penting. Nggak usah takut ditanyain ijazah, ya. Kita nggak ngelamar jadi presiden. Ya, nggak usah takut ditanyain apa namanya pengalaman kerja. Ya, nggak perlu karena kita nggak ngelamar jadi buruh. Ditanya pengalaman kerja, nggak, jangan takut ditanya dengan apa namanya apa yang dulu pernah kita raih, yang sesuatu yang hebat yang kita pernah raih. Tidak perlu karena masa depan itu adalah kertas putih. Masa depan itu adalah sesuatu yang benar-benar kita mau gores apa saja, kita asal kita yakini, asal kita mau memantaskan diri, ya, insya Allah itu akan bisa jadi kenyataan. Apalagi kok impian-impiannya impian-impian suci ya. Apa sih impian sucinya? Contoh, ya saya ingin umroh. Ya, nah ini namanya disebut impian suci. Ya, saya ingin memberikan kehidupan yang layak dan mapan buat anak dan istri saya. Ini impian suci, bagian dari ibadah. Ya, saya nggak mau jadi TKI terus. Ya, saya, waduh, di luar negeri terus ya. Orang mah pingin keluar negeri, saya TKI capek di luar negeri, saya pingin pulang ke dalam negeri. Iya, itu impian-impian yang luar biasa. Itu impian suci, pengen kumpul dengan keluarga. Nah, yang kayak gini mosok sih bakalan gagal? Saya yakin sih enggak. Setuju ya? Iya, saya yakin sih enggak bakal gagal. Tinggal apa? Nah, tinggal sesuatu itu tinggal kita melakukan pemantasan. Pemantasan itu apa namanya? Kita harus memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan level rezekinya, gitu ya. Itu disebut bukan pemantasan. Kalau kita ingin punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan, berarti kan itu level pemantasannya kan, misalnya itu level apa ya kalau 10 juta? 10 juta taruhlah supervisor ya, supervisor. Supervisor sebuah perusahaan. Ini berarti levelnya di situ, level kepantasannya di situ. Nah, skill kompetensinya harus di situ. Apa sih? Berarti Anda harus memiliki skill penguasaan produk, ya, baik itu Anda di bidang produksi atau di bidang manajemen atau di bidang marketing, apapun itu, ya. Kalau Anda sudah di level supervisor dengan penghasilan 10 juta, berarti Anda menguasai bidangnya. Bener nggak ya? Kepantasannya di situ. Jadi jangan berpikir, wah saya sudah kerja keras, coach, saya sudah apa namanya total action, saya sudah konsisten. Ya konsisten saja nggak cukup, total action saja tidak cukup. Ya tidak cukup karena apa? Dibutuhkan kompetensi, dibutuhkan kemampuan penguasaan produk yang Anda jual atau Anda geluti produknya. Ya, jangan sampai Anda menggeluti satu bidang, kemudian Anda ingin punya penghasilan seorang supervisor, tapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk penguasaan produk itu.
Ya, artinya apa? Ya total actionnya ya belum nyampe di levelnya. Jadi kalau kepantasannya belum nyampe, rezekinya juga nggak bakal nyampe. Ya, ya. Saya udah kerja keras bertahun-tahun, coach. Ya, saya sudah berusaha rekrut orang. Ya, tapi kalau saya mandek-mandek saja, kenapa? Berarti level kepantasannya belum nyampe. Ini, ya. Rekrut apa namanya jualan jualan sudah banyak tapi nggak laku-laku berarti level kepantasannya ini belum pas di level marketingnya ya jadi Anda harus lebih gali lagi pemahaman kenapa kok produk ini dijual ya kenapa kok produk ini sampai dipasarkan apa urgennya apa pentingnya produk ini terhadap masyarakat ya nggak itu ya gali dulu. Jadi sampai Anda menggali, sampai Anda menemukan di mana ini kalau orang nggak beli, ini orang nggak ngambil, ini orang ini akan rugi serugi-ruginya, ya, itu. Sampai menemukan itu produknya, bukan marketing plan-nya. Marketing itu alat hitung bonus. Nah, itu masalah nanti konsep adil atau tidak sistem kompensasinya itu di luar. Ya, kalau kita bisnis jualan marketing plan, ya, maka nanti akan menimbulkan kekecewaan karena tidak semua orang bisa jalankan bisnis ya. Tapi kalau dasarnya adalah produk, kekuatan produk, maka semua orang harusnya butuh produk itu. Yang nggak beli akan menyesal, ya. Yang belum beli akan terbayang-bayang, ya kan. Yang sudah beli akan repeat order. Dasarnya itu dulu. Setuju nggak? Produk dulu, produknya bagus, produknya dibutuhkan, produknya ngangenin, produknya maksain. Kalau nggak beli, orangnya rugi. Nah, produk Anda bisa seperti itu nggak? Nah, itu harus sampai di situ dulu. The power of product. Ini jantungnya di situ. Apa? Marketing. Jantung ya, jadi jantung bisnis adalah marketing. Jantungnya marketing adalah kekuatan produk. Apa sih kekuatan produk? Itu yang pertama produknya bagus, produknya dibutuhkan, produknya kalau apa namanya produknya repeat order akan dibeli terus ya setiap bulan orang akan repeat order terus ya dan yang keempat kalau nggak beli itu rugi dan kalau nggak punya itu kayaknya orang ini aneh. Ini orang aneh banget nih kok nggak punya beginian kan gitu. Kayak kita melihat nih orang kok nggak punya tabungan aneh banget nih. Ini orang kalau nggak punya tabungan kan hidupnya penuh dengan hutang dan tagihan, bener nggak? Nah itu contohnya. Ya salah satu contoh ya produk yang kayaknya wajib banget orang punya. Ya bukan kayaknya, pastinya, pastinya orang harus punya. Dan kalau nggak punya produk ini, wah kayaknya bodoh banget ya. Aneh banget nih orang kok nggak suka nabung nih kok orang apa namanya nggak punya tabungan berarti dia nggak punya dana darurat kalau misalnya sewaktu-waktu butuh uang dia nggak ada solusi kecuali hutang bahaya nih orang model kayak gini bahaya nah itu gitu ya nih produknya harus kayak gitu sekeren itu setuju nggak ya setuju ya coba ketik yang di apa namanya yang di TikTok setuju nggak dengan apa yang saya katakan yang di Facebook setuju nggak? Jadi jantungnya marketing itu produk. Ya, produknya itu bagaimana? Ya, produknya bagus. Ya, produknya bagus banget. Bahkan produknya itu harus berkebutuhan dan produknya harus repeat order kayak beras. Ya, tiap bulan beli, tiap bulan beli, ya kan. Pulsa, tiap bulan beli, tiap bulan beli. Paket internet, tiap bulan bayar langganan, ya. Gitu. Kemudian yang keempat ini apa namanya? Repeat order. Ya tadi ya repeat order ya. Yang kelima apa? Yang kelima eh, itu orang kalau nggak beli nyesel. Orang yang kalau nggak punya apa namanya nyesel banget.
Itu. Dan yang terakhir ya, yang keenam, kalau orang nggak punya produk itu kelihatan aneh. Ada nggak ya produk kayak gitu? Iya, ada nggak produk seperti itu? Contohnya tabungan, ya kan, gitu. Tabungan. Orang butuh nggak tabungan? Butuh, ya. Butuh banget tabungan. Oke, ya. Kemudian kira-kira kalau butuh banget, kira-kira orang nabung itu wajib nggak? Wajib lah. Ya orang tua aja ngajarin anaknya nabung, ya kan? Masa orang tuanya nggak punya tabungan, kan lucu. Berarti kalau kita mau ngajarin orang-orang untuk menabung, ya kita sendiri punya tabungan. Berarti wajib punya tabungan ini, ya, gitu. Sudah kebutuhan, ya, sudah kewajiban. Nah, kemudian repeat order. Kira-kira nabung kalau sekali-kali itu disebut nabung nggak? Enggak. Itu disebut apa ya? Testing, tester. Ya, namanya nabung itu konsisten ya, menabung menabung setoran setoran, ya kan, ya jadi repeat order yang tinggi setiap bulan orang itu melakukan repeat order. Yang ketiga, yang keempat, ya, orang tersebut itu kalau nggak punya itu menyesal. Ih, menyesal nggak punya tabungan? Nyesel, 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 nyeselnya. Kenapa bisa nyesel? Iya, kalau nggak punya tabungan berarti nggak punya dana darurat. Kalau sewaktu-waktu butuh uang, nggak bisa ngambil, yang bisa ngutang. Nyesel nggak punya utang? Nyesel. Jadi penting nggak punya tabungan? Penting. Nah, ini contoh ya produk tabungan. Kemudian yang kelima, itu kalau nggak punya produk itu, kayaknya orang ini aneh nih. Orang ini bodoh ya, bukan goblok. Kalau goblok ya saya ya goblok. Ya orang ini bodoh banget ya, gitu. Kok sampai nggak punya tabungan? Nah, ini kan menjadi makhluk yang aneh. Kalau aneh ya, kalau perlu dimuseumkan orang-orang gini. Jangan. Ya, orang-orang kayak gini jangan diajak berteman. Orang yang nggak suka nabung bahaya. Karena kalau nggak senang nabung, pasti akan senang utang. Kalau nggak percaya, tanya deh. Orang yang nggak punya tabungan, pasti punya utang. Ada yang jawab, iya sih, Coach, kalau nggak punya tabungan, pasti punya utang. Tapi kan kalau orang yang punya tabungan juga bisa jadi punya utang. Bisa. Bisa jadi punya hutang. Tapi kan punya tabungan. Punya sesuatu yang bisa diandalkan untuk bayar, bener nggak? Oh, gitu. Well, udah nggak punya tabungan, hutang lagi, ya. Oke, jadi penting banget ya. Penting dan lima lima jenis produk ini sangat penting. Kira-kira produk apa ya menurut Anda yang punya power, ya, lima power ini? Ada nggak? Lima power ini produk apa? Ya produk menabung, ya menabung, ya, produk proteksi. Dan artinya menabung proteksi itu penting, ya. Menabung itu penting, punya proteksi juga penting, punya asuransi. Ya, asuransi tidak akan membuat kita kaya, tidak akan membuat Anda apa namanya menjadi kaya raya. Enggak. Asuransi itu adalah sebuah instrumen, ya, sebuah alat, ya, sebuah layanan yang membuat Anda tidak jatuh miskin. Gitu. Jadi ada dua apa namanya layanan keuangan, produk keuangan yang sangat Anda butuhkan, yang harus kita miliki. Kalau nggak ada kita miliki itu aneh. Yang pertama adalah produk tabungan, yang kedua produk asuransi. Ini kenapa produk tabungan itu dan asuransi itu adalah dua alat, ya, sebuah dua produk yang membuat Anda itu tidak jatuh miskin. Bikin kaya nggak? Enggak. Ya, menabung tidak akan membuat Anda kaya. Berasuransi tidak akan membuat Anda kaya. Tapi pastinya dua alat ini membuat Anda tidak akan jatuh miskin. Saya yakin, saya jamin, ya. Karena pas butuh duit, Anda punya dana cadangan di tabungan. Ya, ketika Anda terkena musibah, baik itu misalnya sakit, ada BPJS, ya. Kemudian misalnya apa namanya meninggal dunia, ada asuransi jiwa. Kemudian misalnya mobilnya rusak, rumahnya terbakar atau kena gempa bumi, ya, itu Anda punya asuransi aset. Itu yang membuat kita
tidak jatuh miskin ketika terkena musibah. Karena namanya musibah itu pasti ya, ketika sehat pasti akan sakit. Nah, ketika sehat sebelum sakit harus ada asuransi kesehatan. Ya, masih hidup pasti mati. Ya, ya kan bener nggak? Orang itu pasti mati. Sebelum mati harus punya asuransi jiwa. Karena kalau udah mati nggak boleh daftar asuransi jiwa. Gitu, ya. Nah, mumpung karena suatu saat ketika Anda mendaftar di asuransi belum tentu diterima. Ya, jadi produk yang agak sombong-sombong gitu itu asuransi itu. Ya, jangan merasa Anda hebat kemudian kapan saja bisa punya asuransi. Enggak, suatu saat ya Anda daftar bisa saja ditolak sama perusahaan asuransi. Ya, ketika usianya sudah melampaui batas, ya mau punya uang duit berapa juga mau daftar asuransi ketika usianya di luar ketentuan ya pasti ditolak. Asuransi manapun pasti ditolak. Ya, itu. Mau asuransi kesehatan, ya cover penyakit jantung, apa diabetes segala macam gitu. Tapi dicek gulanya punya penyakit jantung, punya penyakit diabetes ya ditolak, nggak bisa, ya nggak? Gitu. Jadi jangan sombong punya duit, karena suatu saat walaupun Anda punya duit, Anda bisa ditolak oleh perusahaan asuransi. Nah, makanya pas lagi sempat, ayo daftar. Gitu. Bener nggak? Iya, jadi produk yang tabungan dan asuransi adalah produk kebutuhan di semua negara maju ya, Amerika, Jepang, Australia, Singapura, ya semua semua negara maju itu penduduknya ketika lahir jebrol itu sudah punya asuransi, minimal asuransi kesehatan sama asuransi jiwa minimal loh. Ini kenapa? Karena itu adalah hal pokok yang membuat apa namanya orang tersebut tidak akan jatuh miskin. Ini. Jadi bagaimana agar kita kaya? Yang pertama punya penghasilan, yang kedua punya asuransi, ya punya tabungan, punya dana cadangan. Itu. Nah ini dulu nih, ya dasarnya dulu. Kemudian setelah itu baru gimana? Setelah kita apa namanya tidak jatuh miskin, ya sudah diaman gimana cara biar nggak jatuh miskin, kita tingkatkan bagaimana biar semakin kaya. Nah, semakin kaya itu berarti kita harus berbisnis, ya dong. Iya, ya. Karena apa? Gaji, gaji seorang pegawai, ya, gaji seorang buruh, gaji seorang TKI, apapun itu, berapapun penghasilannya, itu walaupun besar nggak bakal bisa dahsyat luar biasa sesuai dengan keinginan kita. Ini. Ya, kita kalau misalnya kerja di perusahaan, di tempat orang, ya, kita punya atasan, punya manajer, segala, segala macam. Ya, kalau kita ingin punya penghasilan seorang manajer, ya, seorang direktur, kita harus mengganti mereka yang di atas kita, karena kan jabatan mereka cuma satu, manajer cuma satu, kepala bagian cuma satu, direktur cuma satu. Harapannya adalah kalau kita ingin ganti mereka, harapannya cuma ada tiga. Kalau nggak mereka naik jabatan, berarti kan jabatannya kosong. Ya, kita berpulang naik. Ya. Atau mereka dimutasi, ya iya, berarti kan jabatan kosong karena dia dipindahkan. Atau dia dipecat. Ya. Selama tidak ada tiga ini, ya kita nggak bisa naik jabatan. Makanya kalau kita mengharapkan penghasilan naik dari karir kerjaan kita berat banget. Ya, jadi kita kalau mau nyari penghasilan yang lebih lagi, ya mau tidak mau suka tidak suka kita harus menjalankan bisnis. Setuju nggak? Ya, kalau setuju boleh dong ketik ya. Yang di TikTok ketik dong. Oke, yang di Zoom boleh ketik setuju nggak? Yang di Facebook juga ketik ya. Oke, terima kasih yang sudah datang-datang, yang sudah absen-absen. Ya, Heriani CR, Farhan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, silakan interaksinya ya sambil ngopi-ngopi. Hmm.
ini kita berbagi ya, berbagi mindset, ya, mindset yang benar. Kaya mah gampang, tapi hidup yang benar itu yang susah. Ya, karena banyak orang apa namanya sukses di bisnis, tapi kehidupannya nggak benar. Ya, akhirnya melangsak. Jadi yang benar adalah tata kelola apa namanya apa yang kita ingin raih dulu. Ya, amankan dulu hidup kita. Ya, amankan. Kita cari penghasilan dasar dulu. Boleh kerja dimanapun sebagai dasar penghasilan dasar. Yang kedua, miliki tabungan. Yang ketiga, miliki asuransi. Asuransi dasar itu apa? Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Sudah itu ya. Kemudian kelola uang. Kalau kita ingin meningkat, jangan tambah jam kerja, jangan lembur, jangan. Tapi cari penghasilan tambahan, yaitu bisnis. Nah, ada bisnis yang paling enak. Bisnis yang paling enak adalah bisnis yang modalnya ditabung dan terproteksi. Ya, jadi kebutuhan dasar kita terpenuhi dan kebutuhan dasar itu kita jadikan bisnis kita. Ini ya, itu. Jadi modalnya nggak usah beli produk, nggak usah buat beli barang dagangan, nggak usah buat apa namanya untuk punya bisnis harus beli produk sekian. Apalagi kalau mau dapat bonus harus belanja sekian, nggak usah. Beresiko. Kalau gagal, tabungan Anda terancam. Bener nggak? Ya, terancam. Akan hilang. Nah, enak kan bisa Pak, bisnis yang sudah pasti produknya yang kita butuhkan. Apa? Bisnis menabung dan proteksi. Ini ya, karena apa? Kita punya bisnis atau tidak, kita pasti butuh yang namanya tabungan dan proteksi. Karena itu kebutuhan dasar semua orang. Agar apa? Agar nggak jatuh miskin. Oke, ya, gitu. Bu, ya nih, semangat malam, King. Ya, selamat malam juga, ya. Oke, jadi kebutuhan dasar, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kita butuh yang namanya dana darurat atau tabungan dan asuransi, baik itu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Itu kebutuhan dasar. Nah, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar itu wajib, ya sebaiknya mendingan kita bisnis di situ aja, ya kan? Daripada susah-susah nyari bisnis yang nggak jelas, nyari bisnis yang tabungan kita nanti terkuras, ya. Kemudian nyari bisnis yang kalau gagal tabungan kita bablas, ya. Capek kan? Capek. Ya mendingan ini aja udah. Ikut bisnis 3i Reborn. Ya, bisnis yang modalnya ditabungin mendapatkan dua manfaat yaitu dana darurat dan investasi. Juga proteksi. Nah, ini ya proteksi jiwa. Ini belum kapok coach ya, belum kapok lanjutkan. Ya, tapi jangan lupa ya nabung proteksi terserah ya. Belum kapok lanjutkan. Tapi pesan saya miliki kebutuhan dasar finansial. Apa sih kebutuhan dasar finansial? Punya tabungan dan punya proteksi ya, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan ini. Oke, bener nggak omongan saya? Ya, saya nggak lagi ngedoktrin ya. Saya nggak lagi bukan gaya saya ngedoktrin orang. Ya, saya men-challenge Anda. Saya ngajak Anda berpikir. Coba pikirkan, bener nggak omongan saya? Iya, bener nggak? Coba, silakan ketik. Kalau kita nggak punya tabungan, kalau kita butuh dana, mau kemana? Ngutang sama orang. Bahaya nggak? Bahaya. Ya, kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, ketika tiba-tiba sakit, ya mau ngapain? Ngutang. Bahaya nggak? Bahaya. Ya, gitu. Kalau nggak punya asuransi jiwa, ketika meninggal dunia, ya punya utang banyak, mau bayar utangnya lewat mana? Ih, ya jangan sampai udah nggak ngasih warisan harta, ngasih warisan hutang. Minimal kalau punya asuransi jiwa, ketika meninggal punya hutang, punya proteksi untuk bayar hutang dan nggak ngerepotin ya. Saya kemarin dapat kabar nih ya, ada mitra kita ya itu melayat
di salah satu keluarga, kemudian sampai di sana ahli warisnya ribut. Kenapa? Untuk biaya pemakaman aja nggak ada. Kasihan nggak? Ya, buat biaya pemakaman aja nggak punya. Ini, ya itulah manfaatnya asuransi jiwa. Tidak membuat kita kaya, enggak. Mana ada orang kaya dari asuransi? Enggak ada. Yang bikin kaya adalah orang yang berbisnis asuransi ya, jadi pemasar asuransi. Wajar dong kayak iyalah kan kita mengedukasi masyarakat ya, pentingnya mengatur keuangan. Kita memasarkan produk, memasarkan layanan, kita dapat komisi. Wajarlah kayak namanya aja bisnis ya, bukan pekerjaan sosial. Wajar kita punya bonus. Wajar bonus kita jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Wajar. Karena kita ngajari sesuatu yang baik, ngajari sesuatu yang benar, ya kan? Ngajarin orang-orang untuk menata hidupnya agar masa depannya jauh lebih baik. Ya, memang namanya bisnis gak jaminan sukses, walaupun kita pingin sukses, walaupun kita terus berjuang agar jauh lebih sukses dari sebelumnya. Tapi realita juga kita harus prediksi dan kita harus persiapkan, ya. Jangan sampai kita pingin kaya karena bisnis, jatuhnya malah jatuh miskin. Setuju ya? Itu. Capek-capek bisnis malah jatuh miskin. Nah, itu. Makanya gimana caranya bisnis biar nggak jatuh miskin? Ya, Anda boleh apa namanya bergabung di bisnis 3i Reborn. Itu, ya. Di bisnis 3i Reborn ini, ya sepahit-pahitnya modal bisa kembali. Separah-parahnya tidak akan membuat Anda bangkrut. Ya, itu. Dan logikanya namanya bisnis nabung, nggak mungkin duitnya nggak ngumpul. Gitu. Ngumpul, 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 ngumpulin duit pasti yang terkumpul duit. Kalau dagangan, beli produk pasti yang terkumpul adalah barang dagangan. Nggak laku, barang numpuk. Kalau kita nggak laku, bisnisnya duit numpuk. Setuju nggak? Ya itu, ini bisnis sudah paling keren. Ya, yuk yang mau gabung, capcus lah, japri. Yang di YouTube, ya pingin tahu informasi lengkapnya, boleh japri saya atau Anda boleh japri orang-orang yang mereferensikan video ini ya. Insya Allah kita akan sharing-sharing, ya kita akan sama-sama belajar lah gimana caranya berbisnis yang aman dan nyaman dan tenang. Yang penting Anda enjoy, ya. Dan langkah paling gampang untuk memiliki bisnis yang enjoy adalah modalnya ditabungin, bukan buat kulakan. Kemudian di bisnis jaringan ya ada namanya syarat belanja, syarat belanja, syarat belanja. Ya, iya, iya, itu. Ya capek, kalau saya capek. Ya, saya 20 tahun di bisnis yang syaratnya harus belanja, capek. Sekarang ya 10 tahun jalan, ya syaratnya harus nabung, seneng. Kenapa? Ya namanya cuma mindahin duit kan dari rekening A ke rekening B. Ya, dua-duanya rekening punya saya sendiri. Kan asik. Ya, butuh duit, ambil. Ya, ambil sebagian, bisa kok. Gitu. Ya, ambil sebagian. Ya, bisa. Nggak perlu tutup bisnisnya, tetap jalan, nggak ada masalah. Enak nggak? Enak banget ya. Ini makanya yuk segera bergabung di bisnis 3i Reborn. Bisnis kebutuhan dasar, bisnis yang pada dasarnya semua manusia modern ya, manusia modern ya, itu butuh produk ini. Ya kalau manusia yang nggak modern ya, manusia manusia prasejarah itu nggak butuh tabungan, butuhnya itu kambing, ya sapi butuh kan gitu. Tabungan nggak butuh ya. Manusia manusia prasejarah itu nggak butuh asuransi, nggak. Nah, tapi bangsa modern butuh yang namanya tabungan dan butuh yang namanya asuransi. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah biar nggak jatuh miskin. Ingat, ya, tidak jatuh miskin. Bukan membuat Anda kaya. Karena yang membuat kaya itu adalah bisnis. Dan bisnis yang paling aman adalah bisnis nabung dan proteksi. Kenapa? Anda hanya memindahkan uang Anda sendiri dari rekening A punya Anda ke rekening B punya Anda. Dan suatu saat kalau Anda butuh uang, Anda bisa ambil sebagian. Gitu. Kalau meninggal dunia, Anda dapat santunan, ya, dan kembali uang saldo investasi Anda. Kurang enak apa bisnisnya?
Ya, asik kan? Asik. Oke ya, wah udah 1 jam belum ya? Kayaknya kalau udah mulai ngobrol nih emang asik banget ya. Apalagi ngomongin bisnis 3i. Gak ada habisnya, 10 tahun juga gak ada bosennya. Karena apa? Ini bisnis kebutuhan. Semua orang pingin, semua orang harus punya. Ya. Bahkan orang yang sudah keluar dari bisnis 3i, ya, asalkan dia nggak punya masalah dengan bisnisnya, dan orang itu nggak bermasalah dengan mitra-mitranya, pasti pingin balik. Setuju nggak nih? Ya, ini. Ya, setuju nggak? Oh iya, setuju dong. Ya, buktinya apa? Buat orang yang sudah keluar pada balik lagi. Ya, asal ada orangnya benar, orangnya baik, ya, nggak bermasalah dengan istri dan nggak bermasalah dengan mitra-mitra Anda. Ketika Anda keluar pasti balik lagi. Karena apa? Disadari ini bisnis terbaik. Disadari ini bisnis yang nggak ada lawannya. Yang coba mirip-miripin, ya itu nggak bisa mirip, nggak bisa. Ya, kita mau dalami tentang produknya, nggak, belum ada yang bisa nyamain aja ya produk Istiqmal Syariah belum ada, apalagi lebih baik belum. Kemudian konsep bisnisnya ini juga terbaik ya. Nanti besok-besok kita bahas tentang konsep bisnisnya ya lebih detail secara live ini. Karena ini sudah 1 jam ya 1 jam. Kayak capek juga ya sudah mau 1 jam tapi asik. Ya, nggak apa-apa, kita akan ngobrol lagi, insya Allah lain kesempatan. Dan saya pinginnya setiap hari live, ya, menginspirasi Anda semua, ya, mengisi waktu kosong Anda, kita ngobrol-ngobrol, ya, enak kan ngobrolin masa depan, enak kan kita ngobrolin hidup yang lebih baik, enak kan ngobrolin punya tabungan, gitu. Enak kan ngobrolin bisnis yang membantu banyak orang, enak nggak? Enak. Ya, makanya yuk, yang belum bergabung, segera bergabung. Yang sudah bergabung, yuk semangat. Nggak usah mikirin rezeki, karena rezeki Allah yang ngatur. Ya, itu. Dan kaya itu cobaan, kaya itu ujian, miskin itu cobaan. Ya, banyak orang yang gagal ketika diuji kekayaan, banyak juga yang gagal dengan kemiskinan. Jadi tugas kita adalah yang penting menjadi orang yang benar, yang baik, dan tugas kita hanya ikhtiar saja, ikhtiar, 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 ikhtiar. Ketika sudah waktunya kaya, pasti akan dikayakan. Ya, ketika waktunya dicukupkan, pasti akan dicukupkan. Yang penting jangan sampai kita jadi orang yang jatuh miskin. Kenapa? Jatuh miskin itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari kita sendiri. Ya, karena kita gagal mengelola diri kita, gagal mengelola keuangan kita, gagal mempersiapkan dana darurat, ya, gagal memiliki tabungan, dan gagal memiliki asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Itu yang membuat kita jatuh miskin. Ya, agar kita tidak jatuh miskin, miliki bisnis yang membuat kita makin kaya dan bisnisnya menjaga agar kita tidak jatuh miskin, yaitu 3i Reborn dengan produk Istiqmal Syariah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi King and King. Bisnis berkah, berangkat ke Mekah.